Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa ba'du. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita dan Allah sempurnakan untuk kita pagi hari ini. Allah mudahkan kita semuanya untuk dapat kembali memulai hari ini dengan ketaatan-ketaatan. Kita memohon kepada Allah semoga setiap usaha kita menuju tempat ini, setiap langkah dan tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Dan kita memohon pula kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang dapat dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik, dan semoga dengan kefahaman yang baik memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga amalan yang didasari dengan ilmu menjadi amalan yang absah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan itu yang terpenting adalah diterima oleh Allah, bukan yang terpenting kesempatan untuk beramal. Kesempatan untuk beramal tapi jika tidak diterima oleh Allah maka tidak ada artinya. Maka kita harus memastikan bahwa setiap amalan kita jadi amalan yang makbul, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syaratnya adalah kita harus memastikan bahwa setiap amalan kita ikhlas lillahi taala dan kemudian berbekal ilmu sehingga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali membahas nama Allah yang mulia berikutnya, yaitu Al-Majid. Al-Majid. Al-Majid dalam bahasa Indonesianya berarti zat yang maha mulia. Para ulama mengartikan Al-Majid ini menjadi dua makna. Makna yang pertama adalah Asy-Syarifut Tamul Kamil. Asy-Syarifut Tamul Kamil, zat yang sempurna kemuliaannya. Itulah Allah Al-Majid, zat yang sempurna kemuliaannya. Adapun makna yang kedua adalah Al-Wasi'ul Karam. Al-Wasi'ul Karam, zat yang maha luas pemberiannya. Zat yang maha luas pemberiannya. Makna yang pertama, zat yang maha sempurna kemuliaannya, itu kembali kepada sifat-sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu zat yang maha mulia sifat-sifatnya, Allah zat yang maha mulia zatnya, Allah di puncak kemuliaannya. Adapun makna yang kedua, Al-Wasi'ul Karam, yang luas pemberiannya, itu kembali kepada sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menilik kepada makna yang pertama, zat yang maha mulia dan maha sempurna kemuliaannya, maka itu menimbulkan satu sikap pada diri seorang hamba bahwa kita sebagai hamba hendaknya selalu mengagungkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena mulianya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun makna yang kedua melahirkan sikap pada diri seorang hamba. Kalau kita tahu bahwa Allah itu pemberiannya luas, maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah karena luasnya pemberian Allah dalam kehidupan kita. Kata Al-Majid di dalam Al-Quran ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa tempat. Tepatnya ada di 3 tempat. 2 tempat disandarkan kepada Allah dan 1 tempat disandarkan kepada Al-Quran. Tempat yang pertama Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat ke-73. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat ke-73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidum Majid. Rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kalian wahai para penghuni rumah. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah zat yang maha terpuji dan zat yang maha mulia. Kalau kita melihat cerita dari potongan ayat ke-73 surah Hud ini, sejatinya ayat ini bermula dari cerita yang Allah sebutkan sejak di ayat ke-69. Ketika Allah menceritakan tentang sekelompok makhluk-makhluk yang mulia yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman di ayat ke-69, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra." Dan telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim bil busyra, dengan kabar gembira. Kemudian utusan-utusan ini berkata, qalu salama. Ya, mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim. Qala salamun, maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Waalaikumsalam. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Kemudian Nabi Ibrahim pun masuk ke dalam rumahnya, menyiapkan daging anak sapi yang disembelih malam itu juga dan dimasak malam itu juga. Ketika disuguhkan kepada para malaikat ini, utusan-utusannya Allah ini, dan Ibrahim tidak menyangka bahwa itu adalah para malaikat, Allah bercerita, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika ternyata makanan itu disuguhkan, tidak ada satupun utusan atau tamu yang memakan makanan tersebut. Ya, dalam surah Az-Zariyat juga disebutkan kisah ini. Nabi Ibrahim kemudian berkata, qala ala ta'kulun, apakah kalian tidak makan? Sudah aku suguhkan ini, kok kalian tidak makan? Ternyata mereka hanya terdiam, tidak ada yang makan. Setelah didekati oleh Nabi Ibrahim, ternyata apa? Ternyata kakinya tamu-tamunya ini tidak nyentuh tanah. Berarti apa? Bukan manusia. Ya, wa aujasa minhum khifah, sampai akhirnya aujasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa takut karena ternyata tamu-tamunya ini makhluk lain, bukan manusia. Kemudian tamu-tamunya ini atau utusan Allah ini berkata, qalu la takhaf, janganlah kamu takut wahai Ibrahim, inna ursilna ila qaumi Lut, kami ini utusan Allah yang diutus untuk kaumnya Lut. Sebenarnya kami ini diutus kepada kaumnya Lut untuk mengazab kaumnya Lut yang berbuat kemungkaran. Tapi kemudian Allah meminta kami untuk mampir ke rumahmu terlebih dahulu, memberikan kabar gembira. Wa mra'atuhu qa'imatun. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim, siapa? Ibunda Sarah, ya, qa'imatun, berdiri. Fadhahikat, ya, fadhahikat, dan dia tertawa. Tertawa karena malaikat-malaikat ini memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa sebentar lagi istrimu akan mengandung dan kau akan dikaruniai Allah anak. Istrinya tidak percaya berdiri, fadhahikat, kemudian dia tertawa, fabasyarnaha bi Ishaq, dan Allah menyampaikan kepada malaikat ini untuk menyampaikan kepada keluarga Ibrahim, kami telah beri kabar gembira kepada wanita ini bi Ishaq, akan datang seorang anak namanya Ishaq, wa mi warai Ishaq Yakub, dan Ishaq nanti punya anak yang namanya Yakub, yang keduanya adalah nabi dan rasul. Ya, karena tidak percaya Sarah dengan kabar ini karena dia sudah tua, sudah
tidak di masa subur lagi, tapi mendapatkan kabar gembira akan dikaruniai anak, maka kemudian Sarah ini tidak percaya, zohikat, akhirnya dia tersenyum dan bahkan fasokkat wajahaha, dalam surah Az-Zariyat itu disebutkan dia menampar-nampar wajahnya, tidak percaya ini mimpi atau bukan, sambil tertawa. Makanya nama putranya itu dinamai Allah dengan Ishak. Ishak itu ya dari kata Ishak, izhak, ya, tertawalah, bergembiralah, ya. Jadi Ishak itu anak yang membuat orang tuanya bergembira dan tertawa, tidak percaya, ya, Ishak. Kalau Ismail, Isma itu artinya dengarkanlah, Il itu artinya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami wahai Tuhan, ya. Karena sudah minta keturunan lama tapi kemudian belum diijabai. Ketika diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nama anaknya dinamakan Ismail. Dua putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ya, istrinya tidak percaya tadi berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Sungguh aduhai, mana mungkin aku bisa memiliki anak padahal aku sudah ajuz, sudah menopause, dan suamiku wa hadha ba'li, dan suamiku ini syaikha, sudah tua renta. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan, perkara yang menakjubkan. Ya. Kemudian barulah turun ayat ini, ayat yang ke-73. Ya, Allah berfirman, qalu ata'jabina min amrillah. Mereka berkata, para utusan ini, apakah kalian takjub dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan untuk kalian wahai para penghuni rumah, innahu hamidum majid. Ya, karena kalianlah adalah innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hamid dan zat yang mulia, ya, dan zat yang mulia. Majid di sini mengapa diterakan di dalam kisah Ibrahim dan istrinya yang mendapat karunia anak? Karena salah satu makna majid tadi apa? Al-wasi'ul karam, bahwa Allah zat yang maha luas pemberiannya, dan makna satu lagi, Allah itu ya di puncak kemuliaannya, sifat-sifatnya semuanya sempurna dalam kemuliaannya. Salah satunya apa? Sempurna dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, ya. Jadi semua yang menjadi takdir kita, semua yang menjadi takdir kita dalam kehidupan ini semuanya adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jadi kalau hari ini Allah menunda sesuatu dari kita, itu yang terbaik menurut Allah bagi kita. Kalau Allah mempercepat sesuatu untuk kita, maka yang terbaik pula bagi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ini ayat yang pertama yang kemudian Allah menamai dirinya Majid. Kemudian di ayat yang kedua ada juga di surah Al-Buruj, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid. Dan dialah Allah zat yang maha pengampun dan zat yang maha pengasih, zul arsyil majid. Pasang lagi. Zul arsyil majid. Dan Allah lah yang memiliki arasy al-majid. Lah di sini para ulama qiraah itu berselisih pendapat, apakah al-majidu di situ artinya adalah di situ harokatnya dhammah atau di situ harokatnya kasrah. Al-majidu atau al-majidi. Al-majidu atau al-majiditas. Al-majidu atau al-majidi. Karena kalau al-majidi berarti yang mulia itu arasnya Allah. Karena itu sifat bagi aras. Zul arsy, shinnya kan kasrah.
ya, ketika shinnya kasrah maka al-majid dalam bahasa Arab itu mensifati arsy. Jadi artinya dialah Allah zat yang memiliki arsy yang mulia. Jadi yang mulia itu arsy-nya. Tapi kalau harokatnya dhammah, al-majidu zul arsyil majidu, maka al-majid itu sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah para ulama berselisih pendapat soal itu. Ada qiraah yang dibaca dhammah dan ada juga qiraah yang dibaca kasrah. Enggak bisa. Apa enggak bisa? Cek. Oh, enggak bisa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, di sini para ulama berselisih pendapat tentang qiraah antara al-majidu dan al-majidi. Tapi secara makna sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena kalau seandainya al-majidu itu disifatkan kepada Allah, maka Allah lah zat yang maha agung. Sehingga al-majidu itu sifat dari Allah. Tapi kalau seandainya al-majidi disifatkan kepada arasy-nya Allah, maka arasy-nya Allah itu memang makhluknya Allah yang sangat besar. Makhluknya Allah yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan, sesungguhnya alam raya ini, jika dibandingkan kursinya Allah, kata Rasulullah, itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang Sahara, di tengah padang pasir. Jadi alam raya ini, ya, seluruh bumi dan seisinya ini, kalau dibandingkan kursinya Allah, ya, maka alam raya ini seperti cincin yang ditaruh di tengah padang pasir. Kemudian lanjutan hadisnya, dan kursinya Allah jika dibandingkan arasy-nya Allah, singgasananya Allah, itu seperti cincin juga yang dilemparkan di tengah padang pasir. Jadi arasy-nya Allah itu begitu agung dan begitu besar, ya. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sifat malaikat yang menjaga arasy-nya Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda begini, "Adzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamlatil arsy." Aku diizinkan Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang seorang malaikat dari malaikatnya Allah yang ditugasi Allah untuk mengangkat arasy-nya Allah, ya, untuk menjinjing arasy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masirata sab'imi'ati amin, ya. Sesungguhnya jarak antara hidungnya, telinganya malaikat penjaga arasy-nya Allah dan pundaknya itu sejarak 700 tahun perjalanan. Jadi gede banget, ya. Jadi besar sekali penjaga arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Lah jika penjaganya atau penjinjingnya, pengangkat arasy-nya Allah saja sebesar itu, maka arasy-nya Allah itu sangat besar. Maka ketika kalimat ayatnya Zul Arsyil Majidi mensifati arasy bukan mensifati Allah, maka sisi pendalilannya adalah kalau arasy-nya Allah saja sebesar itu, maka Allah pasti lebih besar daripada itu, gitu. Ya, jadi sama saja mau dibaca Al-Majidu dalam sebuah qiraah, mau dibaca Al-Majidi, itu disimbolkan pada satu makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berada dalam puncak kemuliaan dan puncak pengagungan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang kedua, ya, ayat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Al-Majid. Kemudian ada ayat yang ketiga, tapi ayat yang ketiga ini tidak disifatkan kepada Allah, melainkan disifatkan kepada Quran. Allah sebutkan dalam dua tempat, yaitu surah Al-Buruj 21 dan surah Qaf ayat pertama. Surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bal huwa Qur'anum Majid." Dan bahkan yang didustakan orang-orang kafir ini adalah Qur'anun Majid.
Al-Qur'an yang Majid, yang mulia. Dalam surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang mulia. Jadi Allah mensifati Al-Qur'an itu sama dengan sifatnya. Kita harus tahu bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya. Jadi Al-Qur'an itu menurut pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan kalamullah itu adalah salah satu sifat di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah itu kan berarti kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha berbicara. Berarti itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mensifati Quran itu dengan sifat Majid, maka sebenarnya Allah lah mensifati dirinya sendiri, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat di antara sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innallaha yarfa'u ya bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya suatu kaum dengan kitab ini, dan Allah menjatuhkan suatu kaum karena kitab ini. Ya, barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan muliakan hidupnya, dan barang siapa yang meremehkan atau menjatuhkan, menganggap remeh kitab ini Al-Qur'an, maka pun Allah akan menyengsarakan hidupnya. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah, apa yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Al-Majid. Dalam al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutnya dalam beberapa kesempatan. Ya, misalnya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amarona an nusalli alaika ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami agar kami bersalawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengajari kita salawat, yang mana salawat ini adalah salawat yang sangat dicintai Allah, yaitu salawat apa? Ibrahimiyah. Maka kalau ditanya salawat yang paling baik itu salawat yang lafadznya bagaimana? Ada banyak lafadz salawat ya, dan ada banyak juga yang dibuat oleh para ulama-ulama ya dengan lafadz yang bermacam-macam. Intinya adalah bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Tapi kalau ditanya salawat yang paling baik itu salawat apa? Salawat yang paling baik itu adalah salawat Ibrahimiyah, karena langsung dicontohkan oleh Nabi SAW dan dibaca oleh kita setiap sholat kan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, karena ini adalah salawat yang terbaik yang kita mintakan kepada Allah untuk Nabi kita, maka ditutup, kata para ulama, kata Ibnul Qayyim, kenapa kok di belakangnya innaka Hamidum Majid? Karena kan kita memintanya ke Allah dengan lafadz dan salawat terbaik yang dicontohkan Rasulullah, maka kita tutup kalimatnya dengan kalimat innaka Hamidum Majid. Kau adalah zat yang maha hamid dan zat yang maha majid. Hamid itu kan kemarin kita artikan apa? Zat yang maha terpuji. Terpuji karena apa? Karena dirinya sendiri sudah terpuji, Allah zat yang sudah maha terpuji, dan karena pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha membagi ya anugerahnya kepada hambanya, sehingga hambanya pun memuji dirinya, gitu ya. Maka sama ketika kita berdoa kepada Allah, bersalawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun para ulama mengatakan Nabi kita tidak butuh salawat kita, karena Nabi kita ini sudah menjadi kekasihnya Allah, maksum, terbebas dari dosa. Tapi mengapa kita harus selalu mendoakan Nabi kita dengan salawat dan salam kita kepada Allah? Para ulama mengatakan ini bentuk adab kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ini sekarang berada dalam keburukan-keburukan, karena perantara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghantarkan risalah
dan petunjuk kepada kita, maka adab seorang muslim kepada nabinya adalah selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika yang disampaikan kepada Allah itu salawat terbaik, maka kita tutup dengan kalimat innaka hamidun majid. Karena tadi di antara makna majid apa? Allah itu zat yang paling sempurna kemuliaannya, dan Allah itu zat yang luas pemberiannya, ya. Di antara bentuk luas pemberiannya adalah kita diperbolehkan untuk memohonkan salawat dan salam kepada Nabi dengan bentuk salawat dan salam yang terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi membicarakan suratul Fatihah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ya, kalau ada Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu berarti Allah berfirmannya ini apa? Hadis qudsi. Ya, apa bedanya hadis qudsi dan Al-Quran? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah. Tapi kalau Al-Quranul Karim, maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah. Itu beda yang pertama. Perbedaan yang kedua apa? Kalau hadis qudsi, ketika kita membacanya, maka membacanya itu tidak dinilai ibadah. Kalau Al-Quranul Karim, membacanya itu ada pahala tilawah, gitu ya. Ada pahala tilawah, ya. Dan ciri hadis qudsi begitu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, Allah pernah membicarakan tentang suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Ya, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta, dan bagiku apa yang aku kabulkan atas doa-doa hambaku. Fa idza qala al-abdu, kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, qala Allah Ta'ala, maka Allah akan berkata, hamidani abdi, hambaku baru saja memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika ada seorang hamba membaca kalimat ar-rahmanir rahim, maka Allah akan berkata, asna alayya abdi, hambaku baru saja menyanjungku. Kalau ada seorang hamba melanjutkan ayatnya maliki yaumiddin, ya, zat yang maha menguasai hari pembalasan, maka Allah akan mengatakan majjadani abdi. Lah ini majjada yumajjidu tamjid, majjadani rabbi, artinya hambaku baru saja memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau ada hambaku kemudian melanjutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Qala, kemudian, ya, Allah akan berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini hanya antara aku dan hambaku saja, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku kabulkan. Wa idza qala, kemudian kalau seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjuki kami di atas jalan yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan orang yang tersesat ya Allah. Maka Allah akan berkata, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini semuanya untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta aku kabulkan, ya. Nah, hadis ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi menyebutkan kalimat majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Makanya salah satu ibadah yang ditekankan adalah ibadah memuliakan Allah, tamjid, ya, atau zikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa saja yang kita pinta. Dalam hadis yang lain, selain hadis tentang salawat Ibrahimiyah, kemudian tentang
Al-Fatihah yang dibaca dalam sholat, ada juga hadis yang membahas tentang kata majid ini, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita mengangkat badan kita dari posisi ruku, yaitu posisi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu kan kita diajari doa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian ada tambahan doanya, ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu. Ya. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb, kami bagimulah segala pujian, mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi pujian tersebut, wa mil'u ma syi'ta atau wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan seluruh apa yang kau hendaki dari selain itu, semua pujian untukmu. Ahlas sana'i, engkau yang berhak mendapatkan sanjungan, wal majdi, engkau yang berhak mendapatkan kemuliaan, ahaqqu ma qalal abdu, jauh melebihi apa yang dipanjatkan hambamu. Wa kulluna laka abdun, dan kita semuanya adalah hambamu. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau tahan. Ya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak akan dapat memberi manfaat suatu harta bagi pemiliknya dari siksamu. Nah, ini diantara apa? Diantara doa yang juga diajarkan Rasulullah SAW ketika kita i'tidal. Walaupun sebagian riwayat hanya sampai kalimat Rabbana walakal hamdu saja boleh, atau Rabbana walakal hamdu sampai min syai'in ba'd saja boleh. Kalau mau ditambahkan ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu juga boleh, atau yang panjang boleh. Tapi ala kulli hal, ya, kalimat al-majid atau al-majdu itu ya disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sempurna kemuliaannya dan yang luas pemberiannya kepada hamba-hambanya, ya. Ada satu hadis lagi, hadirin dimuliakan Allah, hadis yang cukup panjang tapi ini menarik untuk kita bahas, disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan penulis-penulis lain, ya, yang membahas tentang Asmaul Husna ketika mereka membahas nama Al-Majid ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, hadisnya cukup panjang tapi tidak apa-apa kita bahas. Hadisnya bunyinya begini, inna lillahi malaikatan yatuhuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat yang ditugasi khusus untuk berkeliling di jalan-jalan, di rumah-rumah, ya. Yaltamisuna ahla dzikr, mencari orang-orang yang suka berzikir. Nah, ini hadirin ya, ibadah zikir itu ibadah yang sangat luar biasa, sampai Allah utus malaikat khusus untuk mencarinya. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau halummu ila hajatikum. Kalau mereka mendapati suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru. Para malaikat ini saling menyeru. Halummu ila hajatikum, kemarilah kalian untuk mendapatkan yang kalian butuhkan. Ya, halummu ila hajatikum, kemarilah kalian, ya, kemarilah kalian untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat-malaikat tadi kumpul, kemudian membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya di depan orang-orang yang berzikir ini. Qala fayas'aluhum rabbuhum, ya. Kemudian Allah pun bertanya kepada malaikat-malaikat ini. Wa huwa a'lamu minhum, kata Rasulullah, padahal Allah zat yang maha mengetahui. Tapi Allah bertanya ini semata-mata karena Allah memiliki hikmah yang lain. Allah bertanya, dan Allah zat yang maha mengetahui. Tanpa bertanya kepada malaikat, Allah tahu. Tapi Allah ingin memberikan manfaat dan hikmah kepada kita hamba-hambanya. Allah tanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu minhum. Ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Kemudian para malaikat ini berkata, taqulu, para malaikat ini berkata,
yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Sungguh mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu ya Allah, bertahmid kepadamu dan bertamjid kepadamu. Ada tambah nih, tamjid. Yumajjidunaka, bertamjid itu memuliakanmu ya Allah. Memuliakan. Ya, nanti bentuk permuliaan seorang hamba itu dua. Satu, apa? Dengan memuji Allah, karena Allah zat yang maha sempurna. Dua, dengan bersyukur. Ya. Nah, syukur nanti akan kita rinci. Cara kita bersyukur kepada Allah itu bagaimana. Nah, ini kita baca dulu hadisnya. Dan mereka memuliakanmu ya Allah. Qala yaqulu hal ra'auni. Allah kemudian bertanya kepada malaikatnya, apa mereka melihat aku? Kok mereka memuliakanku? Maka para malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak bisa melihatmu. Qala fayaqul. Kemudian Allah bertanya lagi, kaifa law ra'auni? Ya. Bagaimana jika mereka dapat melihatku? Jika hamba-hambaku ini dapat melihatku, bagaimana? Fayaqulun, kemudian malaikat ini berkata, law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya. Kalau seandainya mereka dapat melihatmu ya Allah, ibadah mereka akan bertambah sungguh-sungguh, permuliaan, tamjid mereka kepadamu akan lebih sungguh-sungguh, dan tasbih kepadamu akan lebih banyak. Kemudian Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, mereka minta cuman satu ya Allah, agar bisa masuk jannah, masuk surga. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, fahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat jannah? Kok minta jannah? Ya. Maka kemudian malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, ya Allah, belum ya Allah, demi Allah mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Qala fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana jika mereka dapat melihat surga? Maka para malaikat mengatakan, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa. Ya Allah, kalau seandainya hamba-hambamu yang beriman, yang suka berzikir ini bisa dan mampu melihat surga, mereka akan bertambah semangat dan bertambah ambisi untuk mengejar surga. Wa ashadda laha talaban, dan mereka akan terus mencari surga dengan cara yang telah kau berikan. Wa a'dhama fiha raghbatan, dan mereka akan bertambah cinta. Cintanya semakin besar untuk menggapai surga. Kemudian Allah bertanya lagi, famimma yata'awwazun, dan dari apa mereka berlindung dalam tasbih dan doa-doanya? Qala, kemudian para malaikat yaqulun minan nar, mereka berlindung kepadamu dari panasnya api neraka ya Allah. Kemudian Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Maka kemudian para malaikat ini berkata, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. La, belum ya Allah, demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana jika mereka melihat neraka? Kemudian malaikat ini mengatakan, law ra'auha kanu ashadda minha firara. Kalau mereka melihat neraka dengan mata mereka, mereka akan lebih keras dan lebih bersungguh-sungguh menjauhi neraka. Wa ashadda laha makhafatan, dan mereka akan bertambah takut kepada neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Masyaallah. Dan aku bersaksi di hadapan kalian, aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Siapa? Hamba-hambanya Allah yang suka berzikir. Ya. Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah aku telah mengampuni semua hambaku itu. Nah, kemudian malaikat bilang gini, yaqulu malakun minal malaika, ada satu malaikat yang ditugasi jalan-jalan di rumah-rumah nyari orang yang zikir itu, tanya, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a lihajah. Di antara orang yang berzikir ini ya Allah, ada satu orang, yang mana satu orang ini aslinya ke tempat itu tidak berzikir ya Rasulullah, ya Allah. Orang ini datang ke tempat itu bukan untuk berzikir, tapi orang ini datang ke tempat itu hanya untuk satu hajat saja, nimbrung. Ya, jadi teman-temannya zikir, dia cuma duduk saja, tidak ngapa-ngapain ya Allah. Dia pun ke situ cuma satu hajat saja.
tidak untuk zikir. Itu bagaimana ya Allah? Ya, statusnya gimana orang yang ikut nimbrung ini? Qala, kemudian Allah berfirman, humul julasa'u la yasqa jalisahum. Ya la yasqa jalisuhum. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sama-sama duduk dan tidak akan celaka siapa yang duduk bersama mereka. Masya Allah. Jadi yang zikir dapat kebaikan, yang niatnya cuma duduk dengerin orang zikir juga selamat dari kebinasaan. Ya Allah. Ini loh, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu dinamai Al-Majid. Karena luas sekali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita tanpa kita minta Allah berikan cuma-cuma. Berapa banyak nikmat yang Allah singkirkan dari hidup kita, Allah tahan dari diri kita. Karena Allah tahu itu baik buat kita. Makanya ketika Allah menahan sesuatu, tetaplah bersangka baik kepada Allah. Allah memberikan sesuatu, tetaplah tamjid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya seorang hamba kepada Rabb-nya itu harus memenuhi rukun syukur. Syukur itu rukunnya 3, Bapak Ibu. Syukrul qalbi, syukrul lisan, syukrul arkan wal jawarih. Syukrul qalbi. Rukun syukur itu yang pertama adalah syukurnya kita dengan hati kita. Syukurnya kita dengan hati kita itu apa? Kita mengakui sepenuh pengakuan bahwa semua nikmat yang datang dalam hidup kita ini semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kehebatan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kerajinan kita, bukan dari kecerdasan kita. Yang kedua, syukrul lisan, bersyukurnya kita dengan lisan kita, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seminimal mungkin dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian yang ketiga, syukrul arkan atau syukrul jawari, syukurnya kita dengan anggota badan kita. Syukurnya kita dengan anggota badan kita dilakukan dengan 2 hal. 1, memastikan bahwa setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan dalam hidup kita selalu berada di atas jalan ketaatan. Nikmat itu buat taat, bukan buat maksiat. Nikmat itu sponsor ketaatan, bukan sponsor kemaksiatan. Yang kedua, ya, syukurnya seorang hamba dengan anggota badannya, dia juga harus memastikan bahwa nikmat ini tidak hanya dia nikmati sendirian, tapi juga dia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu tidak mudah. Ya. Jadi di antara tanda kesyukuran seorang hamba itu selain memuji Allah, 1, dia memastikan bahwa nikmat itu untuk taat, dan yang kedua, dia membagikan nikmat itu kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkannya. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari nama Al-Majid ini menjadikan kita memiliki beberapa dampak keimanan atau konsekuensi keimanan. Di antara yang disebutkan para ulama 3. 1, kalau kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha sempurna kemuliaannya, maka kita harus menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sandari. Bukan salah satunya, tapi satu-satunya tempat kita bersandar. Karena kita tahu Allah itu zat yang paling, zat yang maha. Berarti kalau kita mau bersandar kepada Allah. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa Allah itu Al-Majid, maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan namanya Al-Majid dengan 2 cara. 1, dengan memuji Allah dalam zikir, dan yang kedua dengan bersyukur atas nikmat Allah dengan rukun yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, dari sini juga kita tahu bahwa di antara ibadah yang paling agung di mata Allah adalah tamjidullah. Memuji Allah dengan segala kemuliaannya sambil terus bersyukur. Kenapa kok agung? Karena bahkan orang yang mampir, tidak ikut zikir, tidak ikut bersyukur, cuman mampir di samping teman duduknya, dia mendapatkan kebaikan yang sama, mendapatkan pengampunan dari Allah dan dibebaskan dari segala kecelakaan dunia dan akhirat. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, inilah nama Allah berikutnya Al-Majid, yang kemudian kita
mengimaninya, dan kita harusnya dengannya kita bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah yakin dan tambah pasrah bahwa semua urusan kita ini ada yang mengurusnya, dan dengan itulah kita harus senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan untuk kita, dan dengan itu semoga urusan-urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini.